Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih saya ucapkan kepada dosen kita, Pak Profesor Teddy Chandra, dan teman-teman seperjuangan yang saya hormati. Baiklah, perkenalkan saya Sri Indra Wahyuni, nomor induk mahasiswa 2461101078. Saya salah satu angkatan 18 di Institut Bisnis dan Teknologi Pelita Indonesia. Di sini saya akan mempresentasikan ujian akhir semester kasus manajemen bisnis dengan topik analisis kelayakan investasi PT Pelita. 1. Informasi data perusahaan. Pada kasus ini, PT Pelita merencanakan untuk membuka usaha baru yaitu usaha L besar dan usaha S kecil. Investasi yang sedang dibutuhkan oleh masing-masing usaha adalah 1 juta rupiah, 2 juta rupiah digunakan untuk modal kerja dan 800 juta dibutuhkan untuk investasi. Saat instruktur modal PT Pelita memiliki data sebagai berikut. Utang 25%, saham preferen 15%, saham biasa 60%. Selain itu, terdapat beberapa data tambahan yang bisa digunakan, yaitu suku cadang bebas risiko 6%, return pasar 10%, pajak perusahaan 30%, risiko pasar beta 1,2 dengan interpretasi. Jika pasar naik 10%, maka saham diperkirakan naik sekitar 12%. Sebaliknya, jika pasar turun 10%, maka cenderung turun saham 12%. Ini menunjukkan saham berisiko lebih tinggi dibandingkan rata-rata pasar, tapi juga berpotensi memberi imbal hasil lebih besar. Harga terkini saham 1.000. Dividen yang diberikan tahun lalu 200. Reinvest 10%. 2. Struktur modal. Sumber modal, hutang, modal 250, komposisi 25%, biaya modal 9,94%, kontribusi ke WACC 2,48%. Saham preferen 150, 15%, 8,50%, 1,28%. Modal sendiri sekitar 300, 30%, 10,80, 3,28%. Saham baru sekitar 300, komposisinya 30%, biaya modal 11,02%, kontribusi 3,31%. Total 1.100%, kontribusinya 10,31%. Komposisi modal. Total modal perusahaan adalah 1.000. Ini bisa dibagi menjadi 4 sumber pendanaan. 1. Hutang. 250 per 1.000. 25% dari total modal. Saham preference 150 per 1.000, 15%. Modal sendiri 300 per 1.000, 30%. Saham baru 300 per 1.000, 30%. Artinya, perusahaan mendanai kegiatan operasional dan investasi dengan 25% dana pinjaman hutang dan 75% dana ekuitas gabungan dalam saham preferen, laba ditahan, dan saham baru. Biaya modal tiap komponen. Ini menunjukkan berapa persen imbal hasil yang diharapkan atau dibebankan oleh investor atau kreditor atas dana yang mereka investasikan atau pinjamkan ke perusahaan. 1. Hutang 9,94%, bunga yang harus dibayar ke pemberi pinjaman. 2. Saham preference 8,80%,
Dividen tetap yang harus dibayar ke pemegang saham preferen. 3. Modal sendiri atau laba ditahan 10,80%, imbal hasil yang diharapkan pemegang saham atas laba yang ditahan dan tidak dibagi sebagai dividen. 4. Saham baru 11,02%, imbal hasil yang diminta investor jika perusahaan menerbitkan saham baru di pasar. Kontribusi terhadap PWAC atau COC. Cost of Capital Contribution. Dihitung dengan rumus sederhana. COC, komposisi kali biaya modal. Sehingga kontribusi masing-masing komponen terhadap WACC adalah hutang 25% kali 9,90% sama dengan 2,48%. Saham preferen 15% kali 8,50% sama dengan 1,28%. Modal sendiri 30% kali 10,80% sama dengan 3,24%. Saham baru 30% kali 11,2% sama dengan 3,31%. Jika semua kontribusi dijumlahkan, 2,48% tambah 12,28% tambah 3,24% tambah 3,31% sama dengan 10,31%. Inilah nilai dari WAC perusahaan. WWAC sebesar 10,31% berarti rata-rata biaya yang harus dikeluarkan perusahaan untuk peroleh dana dari keempat sumber modalnya adalah 10,31% per tahun. Arus kas rata-rata tahunan, usaha L dan usaha S. Dapat kita lihat tabel di atas. Investasi awal tahun 1000, arus kas keluar sebesar 1000. Setiap tahun 1-5 tahun terdapat arus kas untuk cash inflow rata-rata dihitung dari skenario pesimis, moderat, dan optimis dengan rata-rata kolom sudah tersedia. Tahun pertama yaitu 200, tahun kedua 250, tahun ketiga 300, tahun keempat 350, dan tahun kelima 400. Berikutnya menghitung buyback periode PPP. Buyback periode menunjukkan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menutup investasi awal dari arus kas yang diterima setiap tahun. Langkah-langkahnya, tahun 1 kumulatif arus kas 200, tahun kedua kumulatif kas 200 tambah 250 sama dengan 450, tahun 3 kumulatif 450 tambah 300 sama dengan 750, dan berikutnya tahun keempat kumulatif 750 tambah 350 sama dengan 1100. Di sini kumulatif sudah melebihi 1000, artinya payback tercapai di antara tahun ketiga dan tahun keempat. Karena di akhir tahun ketiga kumulatif masih 750 atau masih kurang 250 dari 1000 dan arus kas tahun keempat sebesar 350. Kekurangan modal yang harus ditutup 1000 kurang 750 sama dengan 250. Proporsi waktu di tahun keempat 250 per 350 yaitu 0,714 tahun kali 12 bulan sama dengan 8,57 per bulan. Payback periode rata-rata proyek 3 tambah 8,57 sama dengan 3 tahun 8,5 bulan. Artinya investasi awal 1000 akan kembali dalam waktu sekitar 3 tahun 8,5 per bulan. Dan tabel usaha S. Dapat kita lihat tabel berikut. Tahun pertama 400, tahun kedua 250, pesimisnya, tahun ketiga 200, tahun keempat 150, tahun kelima 100. Yang moderatnya dapat kita lihat tahun pertama 500, 350, tahun kedua, tahun ketiga 250,
tahun keempat 200, tahun kelima 125. Dan optimisnya, tahun pertama 600, tahun kedua 400, tahun ketiga 300, tahun keempat 300, tahun kelima 150. Di sini dapat kita lihat investasi awal tahun investasi awal arus kas masuk rata-rata per tahun. Tahun pertama 1,500, tahun kedua 2, tahun kedua 335, tahun ketiga 250, tahun keempat 215, tahun kelima 125. Langkah-langkah menghitung payback period. Kita harus kumulasi arus kas untuk hingga menutup investasi awal 1.000. Tahun pertama kumulatif 500, masih kekurangan 1.000 kurang 500 sama dengan 100. Tahun kedua kumulatif 500 tambah 335 sama dengan 835. Masih kekurangan 1.000, 1.000 kurang 835 sama dengan 165. Tahun keempat kumulatif 835 tambah 250 sama dengan 1,085. Di sini total kumulatif sudah melebihi 1.000. Artinya payback tercapai di antara tahun kedua dan tahun keempat. Menghitung bagian tahun kelima. Tahun ketiga. Selisih sebelum titik balik modal 1.000 kurang 835 sama dengan 165. Arus kas tahun ketiga 250. Bagian tahun ketiga yang dibutuhkan 165 per 250 sama dengan 0,66 tahun kali 12 bulan sama dengan 7,9 bulan. Dapat kita simpulkan payback period. Payback period proyek usaha S 2 tambah 7,9 sama dengan 2 tahun, 7,9 bulan. Artinya investasi awal 1.000 akan kembali akan waktu sekitar 2 tahun 7,9 bulan. Di sini dapat perbandingan antara usaha L dan usaha S. Dapat kita lihat dari kolomnya. Data arus kas dan selisih. Investasi awal sama besar. Minus 1.000 di tahun 0, untuk keduanya selisih 0. Arus kas rata-rata tahunan. Tahun 1 sampai 2 arus kas usaha S lebih besar selisih negatif. Artinya di awal usaha S unggul. Tahun ketiga sampai 5 arus kas usaha L lebih besar selisih positif. Artinya di akhir usaha L unggul. Interpretasi hasil. Jika WAC perusahaan lebih kecil 5,61%. Ini berarti nilai uang di masa depan hampir setara dengan nilai sekarang. Diskonto rendah. Arus kas di akhir lebih berharga. Usaha L lebih baik karena total arus kas besar di akhir proyek akan sangat bernilai. Jika WAC perusahaan lebih besar 5,61%. Nilai uang di masa depan akan sangat berdiskonto. Arus kas awal lebih bernilai. Usaha S lebih baik karena arus kas awalnya besar, lebih cepat balik modal. Baik aman jika biaya modal mahal. Dan di sini dapat kita simpulkan strategisnya. Crossover rate 5,61% menjadi batas keputusan. Jika WWAC lebih kecil 5,61%, berarti pilih usaha L. Jika WAC lebih besar 5,61%, berarti usaha S. Dengan WAC perusahaan 10,31% yang lebih tinggi dari crossover perusahaan, sebaiknya memilih usaha S. Karena terdapat balik usaha lebih sesuai saat biaya modal tinggi atau risiko lingkungan usaha besar. Sekian presentasi saya. Sampai di sini. Semoga atas paparan saya ini bisa dimengerti.
Dan saya ucapkan terima kasih.